قال المؤلف رحمه الله تعالى حدث عن أبي عمرو وكيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه بعدك قال قل آمنت بالله فاستقم رواه مسلم. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي عمرو وقيل عمرة بن سفيان وقيل عمرة بن أبي سفيان وقيل عمرة بن سفيان ابن أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. الخال منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقال طلحة ما زالت ahabul khal mundu sami'tuha min Jabir. Maka ini bisa dijadikan hadis musalsal juga. Musalsal minum dari atau makan dengan cuka. Maka berkata Jabir, semenjak itu aku tidak pernah meninggalkan makan cuka. Ini ucapan Jabir setelah dia duduk bersama Nabi dan mengatakan Nabi fa'inal khala ni'mal udmu, bahwa sungguhnya cuka itu adalah sebaik-baiknya teman untuk memakan roti. Idan mujarib fil bait ma'akum khol minat tufah fa'idan bidun fasoliya wa bidun ful bila syaksuka fanakul al khal fa'inal khala ni'mal udmu qala Rasulullah. Wa qala Jabir fama ziltu ahabbul khal mundu sami'tuha. Maka aku terus menerus mencintai cuka dan makan khubuz dengan cuka karena pujian Nabi fa'inal khal ni'mal udmu. Dan dia meriwayatkan kepada Tolhah, faqala Tolhah ma ziltu ahabbul khal mundu sami'tuha min Jabir. Maka Jabir meriwayatkan hadis ini dari Nabi didengar oleh muridnya Tolhah. Maka Tolhah pun dan aku pun terus menerus mencintai cuka dikarenakan Jabir meriwayatkan kepadaku dari Nabi. Paham? Maka lihat bagaimana para sahabat mencintai sunnah. Maka sekali lagi kami tegaskan, selama kita berada di Masjid Muqbil Al-Wadi'i, hidupkanlah sunnah-sunnah. Walhamdulillah masjid ini tidak seseorang melaksanakan sunnah harus lapor kepada ketua yayasan, harus lapor kepada ketua partai, harus lapor kepada ketua ormas. Kalau masjid ini dibangun oleh ormas, tidak usah disebutkan namanya, pokoknya ormas Islam banyak, maka mungkin kita harus laporan ke pemimpin ranting. Setelah pemimpin ranting di Darmasraya diterima, lapor ke pemimpin dahan. Setelah ranting dahan apa? Kemudian lapor kepada pemimpin pohon ormas. Setelah lapor kepada pemimpin pohon apa? Pemimpin akar. Boleh nggak sholat dengan sandal? Boleh nggak melaksanakan sunnah demikian dan demikian di masjid? Maka alhamdulillah di masjid ini bisa kita melaksanakan sholat dengan sandal, bisa melaksanakan sunnah-sunnah seperti mengeraskan dari takbirat dan tasbihat dan sunnah-sunnah yang lainnya. Maka selama ada dalilnya, laksanakan, tidak usah lapor kepada pembina ataupun lapor kepada ketua yayasan. Maka ini adalah kenikmatan. Maka dulu para sahabat dan para tabi'in mempunyai hirs untuk menghidupkan sunnah. Dan sebagian dari saudara kita mungkin yang hidup di masjid awam, sholat di masjid awam, mereka ingin meninggalkan beberapa kebid'ahan dan melaksanakan sunnah-sunnah, tetapi susah. Apalagi di zaman sekarang kebanyakan masjid, bahkan yang notabene masjid yang mendekati sunnah, tidak terdengar lagi adzan awal. Kebanyakan masjid-masjid imma tidak ada adzan awal, memang wallahu alam kekurangan muadzin,
Tidak ada adzan awal. Dan mengaku masjid sunnah melempem. Maknanya dengan roja dan sebagainya tidak ada adzan awal. Masjid-masjid yang di sebelah kita yang dengan roja tidak ada adzan awal. Kekurangan muadzin. Dan yang kedua, jika ada pun mereka bangun jam 4:15 kalau kalian agak terlambat adzan fajr. Yang pertama, maka mereka langsung bangun menyetel Al-Quran Al-Afasi dengan keras. Maka sebagian masjid memang sengaja mematikan sunnah adzan 2 kali. Adapun di masjid kita maka alhamdulillah, dan kami bersyukur kepada antum yang melaksanakan sunnah. Maka sunnahnya bukan hanya ada adzan awal dan adzan yang kedua, juga muadzin adzan awal berbeda dengan muadzin adzan yang kedua. Ini juga sunnah mahjurah. Kenapa? Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, kana li Rasulillah muadzinan. Dulu Nabi Muhammad 2 muadzin. Bilal yuadzin fil awal wa Ibnu Ummi Maktum yuadzin fi al-fajr as-shadiq. Maka di sini sunnah-sunnah kita lakukan semampu kita, dikarenakan itu adalah lambang supremasi kita sebagai ahlu sunnah. Maka please ahlu sunnah, hidupkan sunnah. Apalagi kita di sini bebas melaksanakan sunnah, di mana di sana banyak manusia yang berharap ingin sholat. Gimana caranya sholat dengan sandal? Gimana rasanya sholat dengan sandal 1 kali saja seumur hidup? Maka kita bersyukur di sini bisa melaksanakan itu. Maka barang siapa yang Allah berikan kemudahan untuk menghidupkan sunnah dan tidak melaksanakan sunnah, ditakutkan Allah mengharamkan kepadanya dari bisa menghidupkan sunnah selamanya. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan faedah dari hadis ini banyak yang bisa kita petik. Pertama, faedah di dalam hadis ini, barang yang siapa yang datang melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan, maka berhak masuk surga. Sesuai dengan soal di sini. Ara'aita maknanya akhbirni. Jika aku melaksanakan salawat maktubat dan saum Ramadan, maknanya salat 5 waktu yang wajib dan puasa Ramadan yang wajib saja. Dan aku menghalalkan apa yang dihalalkan, dan yang diyakini halal dihalalkan, dan yang diyakini ini haram dari dalil yang sampai dia haramkan. Dan aku tidak akan menambah dengan ibadah-ibadah yang lain, maka apakah aku akan masuk surga? Jawabnya na'am. Maka al-faidah dari hadis ini, man yati bil wajibat wa yastanib minal muharramat wajabal jannah. Dan ini sesuai dengan ayat Allah Jalla wa Ala di banyak ayatnya, di antaranya di surat Nur. Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan takut kepada Allah dan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, faulaika humul faizun. Mereka orang-orang yang beruntung. Di sini kalimat faizun dimutlakkan kepada surga. Sesuai ucapan Allah di dalam surat Al-Ahzab, wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fauzan adima. Ay al-jannah, fauzan adima, keutamaan, keberuntungan yang besar adalah surga. Dan dari faedah yang bisa kita petik di sini juga adalah dalil ini menunjukkan tentang maratib yang paling utama dari perkara yang diperintahkan adalah perkara yang wajib. Ini yang pertama. Kemudian setelah itu yang sunnah. Kemudian setelah itu yang mubah. Maka apa-apa yang datang dari Nabi seperti ucapan Allah, wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa-apa yang datang dari Nabi, ambillah. Faidan yang qasimu ila darajatil ula al wajibat.
Maka dari apa-apa yang diperintahkan untuk kita ambil dari Nabi, perintah pertama yang wajib. Maka di sini sahabat ini mengatakan, jika aku melaksanakan yang wajib saja, seperti di sini, salat 5 waktu dan puasa Ramadan. Dan di riwayat Muslim yang kita pelajari dari siapa sahabatnya? Talha ibnu Ubaidillah, yang mana dia pun sama menanyakan kepada Nabi, jika aku melaksanakan salat yang 5 waktu dan puasa yang wajib dan zakat yang wajib, kata Nabi di sini, barang siapa yang melaksanakan yang demikian, maka qad aflaha in sadaqa, maka dia telah beruntung masuk surga jika dia benar. Di dalam hadis Muslim yang kita riwayatkan tadi siang, semakna dengan ini. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, ranking yang pertama apa? Kewajiban. Ranking yang kedua mustahab. Maka salat 5 waktu wajib itu ranking pertama, dilaksanakan dapat pahala yang lebih besar dan mulia di sisi Allah. Yang kedua, salat nawafilnya, qobliyah dan ba'diyah, maka itu pun utama. Kemudian yang ketiga, perkara yang mubah, yang dilakukan dan ditinggalkan tidak apa-apa, seperti duduk, seperti berdiri, seperti membaca, makan, minum, semuanya mubah asalnya. Namun di sana nanti masuk kepada kaidah bahwa mubah bisa jadi mustahab, bisa jadi wajib, tergantung dari ahkamil maqasid, dari niat-niatnya. Seperti berhubungan intim menjadi sunnah, sedekah jika diberikan kepada istrinya, maka perkara yang mubah ini menjadi sedekah. Itu contoh. Dan faedah yang ketiga, bahwa perkara yang haram harus dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan dari lisan Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam hadis ini disebutkan haramtul harama, maknanya aku mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Jika seseorang mengharamkan atas dirinya dan perkara itu ternyata tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini tidak diterima. Jika dia yang menganggap ibadah, maka tidak diterima, sesuai dengan hadis Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang menganggap suatu peribadatan dan bukan itu ibadah, dia yakini itu haram padahal bukan haram, maka dianggap dia menjauhi perkara itu adalah ibadah, maka tidak mendapatkan pahala. Mana dalilnya? Seperti hadis dari Anas bin Malik, salah satu rahtun datang sekitar 3 orang kepada Nabi, tidak didapati. Kepada Aisyah ditanyakan, wahai istri Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi di dalam kesehariannya? Diceritakan demikian dan demikian dan demikian. Maka 3 orang ini memfatwakan kepada dirinya, ama ana sa'asumud dahr wala aftur, wa ama ana sa'usalli fil lail wala anam, wa ama ana la amkihun nisa. Maka mereka keluar dari rumah Aisyah setelah mendapatkan bagaimana sifat Nabi dalam beribadah. Mereka gulu dan mengharamkan atas diri mereka yang dihalalkan oleh Allah. Maka berkata yang satu, aku akan puasa terus menerus, tidak akan pernah berbuka. Tidak ada suatu hari pun aku berbuka. Dan yang satu lagi mengatakan, aku di setiap malam akan terus begadang, tidak akan pernah tidur, terus ibadah, salat malam, menghafal Al-Quran, murajaah Al-Quran, ibadah, tasbih, tahmid, terus. Dan yang satu lagi mengatakan, aku akan melaksanakan jomblo forever. Dipikirnya perempuan itu menyebabkan muskilah,
seperti no woman no cry. Tidak ada wanita, tidak ada tangisan. Dipikirnya wanita itu sumber kesedihan, tangisan, sesak dada. Dan di sini diyakini bahwa perempuan itu akan menyebabkan kurang ibadah. Maka ana la tazawwajun nisa, aku nggak akan pernah menikah agar ibadahku full. Dipikirnya berhubungan dengan istri itu tidak ibadah. Maka akhirnya disampaikan kepada Nabi dan Nabi mengatakan, ana atqakum indallah. Aku adalah orang yang paling dekat kepada Allah, Rasulullah, dan paling bertakwa kepada Allah. Wa ana asumu wa uftir. Aku orang yang berpuasa, tetapi tidak seterusnya berpuasa sepanjang tahun, tidak boleh. Paling banter puasanya akhina Daud. Maka tidak boleh puasa dahar. Paling banter puasa Daud. Dan aku orang yang paling dekat kepada Allah, kata Nabi Muhammad. Setiap siang aku berpuasa dan berbuka. Tidak seperti yang diinginkan tadi. Wa ana usolli wa anam. Dan aku di malam hari itu salat dan aku tidur. Likulli haqqin haqqahu. Maka diberikan hak-hak untuk badan, untuk istri. Tidak terus beribadah. Wa ana atazawwajun nisa. Dan Nabi menikahi 9 istri. Maka dibantah anggapan tentang pengharaman atas diri mereka. Maka mereka masuk pada saat itu kepada perkara bid'ah. Dan Nabi tidak membiarkan sahabatnya untuk melaksanakan kebid'ahan yang dianggap itu lebih baik. Maka Nabi membantah mereka dengan sebutan ana atqakum indallah. Aku orang yang paling takut dan dekat kepada Allah, dan aku sholat dan tidur di malam hari. Aku di siang hari puasa dan berbuka. Dan aku menikahi perempuan. Maka ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa pengharaman yang dikatakan oleh sahabat tadi, wa ahlaltul halala wa ahramtul harama, maka maknanya haramtul harama, haram yang memang disepakati di dalam Islam dari Al-Quran dan Sunnah. Dan faedah yang berikutnya hadis ini adalah menjadi pendalilan bagaimana hirasnya seorang sahabat An-Nu'man ibnul Qawqal, yang mana dia menginginkan masuk kepada surga, membuat pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan dia masuk kepada surga. Dan juga di dalam hadis ini faidah, masuk kepada kaidah bahwa at-tahrim dan tahlil di dalam syariat Islam ini tidak ada yang bisa membuat kecuali Allah saja. Maka di sini masuk kepada kaidah di saat dia mengatakan wa ahlaltul halala wa haramtul harama, maka dia menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka tidak boleh seorang makhluk membuat tandingan hukum. Jika di dalam Islam hukumnya demikian, maka harus demikian. Jika di dalam Islam hukumnya haram, maka dia katakan harus haram. Tidak boleh menghalalkan yang diharamkan dan mengharamkan yang dihalalkan, dan memberikan ukubah, diringankan atau diberatkan dan sebagainya. Maka tidak boleh dari makhluk kaum muslimin untuk membuat tandingan-tandingan hukum selain dari Allah. Maka Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura, am lahum syuraka syara'u minad din ma lam ya'dam bihillah. Am lahum syuraka, maka tidaklah bagi mereka itu syuraka, tandingan-tandingan, syara'u lahum minad din, maka mereka membuat syariat-syariat bagi mereka, agama-agama malam ya'dan bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka alhamdulillah kita tidak berani untuk membuat undang-undang, dan undang-undang itu ditetapkan
untuk perkara demikian, harus demikian, kadang-kadang menyelisihi Al-Quran, maka alhamdulillah kita tidak masuk kepada perkara itu. Karena perkara itu sangat besar siksanya di sisi Allah. Allah berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Maka tidak pantas bagi mereka menjadi tandingan-tandingan dalam pembuatan hukum dalam agama Islam tanpa yang diizinkan Allah atas mereka. Maka ini mungkin yang bisa kita berikan dari pelajaran di pertemuan hari ini di hadis yang ke-22. Wa naktafi ila huna wa jazakumullah.